LDR gitu ya. Aduh sakit banget yang ngeler. Aku orangnya nggak menarik. Jadi sad boy. Hey. Halo Vibers, Balik lagi di Pokemon podcast kece 5. Bareng aku Agliara Setiawan. Dan ada siapa nih hari ini yang jadi bintang tamu di sini? Boleh dong kenalin diri kalian? Halo Vibers, nama aku Muhammad Yesa dan aku sama Halo Fivers, sama aku Arun Akhtar. Oke, kenapa sih kalian bisa jadi bintang tamu di Pokemon kali ini? Jadi kita tuh dari Sekbid 9. Sekbid 9 itu tentang teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, jadi kita tuh collab sama Humas untuk memaparkan satu proker kita, yaitu tentang dampak dari media sosial dan teknologi. Oke. Nah, di sini aku udah punya dan nyiapin beberapa pertanyaan yang bakalan aku tanyain ke kalian. Langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa aja sih dampak positif dari penggunaan medsos dalam kehidupan sehari-hari atau di real life gitu? Oke, jadi internet itu bisa digunakan untuk mencari berita atau informasi gitu. Jadi kita kalau mau searching, kayak ada yang kita nggak tahu nih, kita bisa searching ke internet. Berita gitu ya? Ya, berita atau informasi apapun itu gitu. Selain itu ada juga kayak komunikasi. Oke. Ya, komunikasi. Jadi kalau ada keluarga atau teman kita yang ada di luar negeri, ada di luar LDR gitu ya? Aduh sakit banget yang ngeler. Aduh. Oke, Nah, apa-apa. jadi kita tuh masih bisa terhubung gitu karena ada WhatsApp atau aplikasi ya ini aja gitu. Intinya Masih asal, apalagi yang LDR, asal mau berkomitmen untuk komunikasi ya guys. Ya, Ada lagi? tuh. udah itu. Itu aja Ada dampak. ya udah. Positif? Ya positif udah Segitu? segituan. Oke. Oh iya, aku tuh kan sekarang sering banget lihat di medsos kayak banyak influencer atau kayak artis yang mereka tuh udah sukses gitu ya. Karena medsos. Kenapa sih bisa kayak gitu ataupun kayak menghasilkan uang dari medsos? Gimana caranya? Nah, jadi kan influencer tuh kan ngeposting kan. Nah, habis itu kan mereka kan banyak followernya. Nah, jadi brand-brand besar itu mau nge-endorse mereka, jadi biar si barang-barang dari brand besar itu bisa terpapar oleh influencer-influencer tersebut. Nah, dari endorsement itu mereka bisa mendapatkan uang. Terus selain itu juga mereka juga bisa investasi lewat digital. Udah segitu? Udah sih paling gitu. Oh iya. Susah nggak sih tapi kayak cara menarik followers biar kayak follow kita, like atau komen kayak gitu? Gimana caranya biar menarik gitu? Nah, kayak kalau buat konten kita menarik ya, salah satunya itu yang aku tahu itu tuh pasti awal video tuh harus ada hooknya. Jadi kayak Oh, apa tuh? kayak misalkan ya kan kayak TikTok nih ya, kita akan scroll ya. Jadi kita tuh harus memberikan sesuatu yang mengagetkan gitu. Jadi Atau yang menarik gitu ya? jadi yang menarik. Jadi si orangnya itu nonton video kita, kalau tertarik bisa follow kayak Oh, ih tertarik bisa nungguin video selanjutnya gitu ya. ya gitu. Kayak tadi kan bilang tuh tentang apa investasi ya. Ya. Itu kalau misalnya kita mau kayak investasi di medsos itu tuh tentang kayak di aplikasi atau gimana? Biasanya ada di aplikasi sih. Jadi kita bakal beli aset dari suatu company yang besar, perusahaan yang gitu ya? besar. Nah, kita itu nanti bakal nunggu si perusahaan itu nilainya itu naik. Nah, dari situ kita bisa jual si aset dari perusahaannya dan mendapatkan duit. Wow. Jadi Kok- kayak beli murah tapi dijual mahal. Wah, berduit banget ya. Ya. Tapi kan mau gak sih jadi kayak influencer gitu yang menghasilkan mungkin cukup mudah ya dibilangnya. Ya. Mau gak sih kalian kayak gitu? Kalau aku sih enggak ya, soalnya itu super risky gitu. Seperti Jadi kan bisa aja gagal, bisa aja berhasil. gimana hoki sih ya. Ya. Kamu mau gak ya? Aku nggak. Kenapa? Karena aku orangnya nggak menarik. Jangan gitu dong. Oh my god. Bagus sangat diri. Astagfirullahaladzim. Karena aku tuh orangnya tuh bukan nggak menarik. Maksudnya tuh aku ini kenapa dia? Nah itu Ada apa itu? itu ada nggak tahu. Oh, Apa ya? Nggak tahu sih. Apa tuh? Oke, apa lanjut. Nah jadi aku tuh termasuknya tuh pemalu. Jadi aku kalau di depan kamera itu nggak itu. Ih, jangan shy cat guys. Harus ini dong yes, bersosialisasi. Iya, yes. Banyak orang. Ya.
Tapi aku sih mau ya, karena mungkin bisa dibilang cukup mudah tapi nggak mudah. Ya nggak Iya. sih? Tapi semoga bisa, amin. Kalian Amin. guys. Men. Oke, lanjut aja ke pertanyaan yang kedua. Apa sih dampak negatif? Tadi kan udah ngebahas nih sisi positifnya. Nah sekarang apa sih dampak negatifnya dari penggunaan medsos atau teknologi secara over atau berlebihan? Jadi salah satunya itu ke kesehatan. Nah bisa aja kan kita screen Gimana time nih? tuh kayak lama gitu, bisa Lama banget ya. screen time-nya kayak 12 jam, 14 jam. Nah, itu kan bakal berdampak ke kayak kesehatan Mata. kayak kesehatan mata. Ya, jadi kayak kita nggak sih ntar pakai kacamata. Oh sorry, aku mah enggak ya, aku sehat. Ih, ya udah sih ya. Iya. Kan pakai kacamata juga bisa keturunan tahu. Iya. Gimana sih ya, Sa? Iya, iya. Ya, terus apa lagi? Terus bisa juga jadi ke kesehatan mental juga. Ya kan, Iya. bisa aja kita ngepost sesuatu terus orang-orang nggak suka. Nah, kan bisa aja kita dapat hate comment kan. Judge gitu ya. Iya. Jadi kita bisa menurunkan kesehatan mental kita, jadi Jadi depresi lah, stres, jadi sad boy. Hey. Kamu itu mah gak ada yang bangga. Aduh. Jadi kepikiran gitu gak sih? Apalagi kan mungkin dari satu konten kita, apalagi kita kayak sering oversharing ya. Iya. Di medsos apa-apa, diposting di medsos. Itu mungkin pasti nggak baik banget ya. Orang jadi tahu apa masalah kita. Terus pasti kan gak semua opini orang tuh sama ya. Iya. Sama apa yang kita opinikan gitu. Iya. Jadi jangan overshare ya guys. Itu nggak baik. Terus juga, oh iya, kan misalnya kita tuh kan jadi apa ya, candu gitu ya sama medsos. Oh iya. Kayak buka HP, terus kayak misalnya kita lagi gabut, ya kan nggak ada kerjaan, buka HP lagi, HP lagi. Padahal kerjaan di rumah tuh sebenarnya banyak banget kan, Iya, ya betul. kan. Nah itu tuh pasti kita menjadi menyendirikan, Ya. ya kan. Jadi individualis gitu, jadi lebih suka menyendiri, asik sama dunia sendiri. Terus mungkin kadang aku juga kayak gitu kan, udah maaf. Jadi malas makan ya nggak sih? Iya. Itu berdampak kesehatan ya. Iya. Iya, berdampak. Apa sih kayak kan tadi berdampak, nah kenapa tuh bisa berdampak? Karena ya kita kecanduan ya, misalkan kecanduan kayak disuruh makan antar aja gitu. Ada Apa? penyakit, jadi kena penyakit nggak sih? Iya, kurang serem gizi. sih. Kurang gizi. Stunting. Aduh. Ya kan? Oke. Ngeri juga sih ya guys dari dampak positif ini. Terus aku juga ada lihat dari yang depresi tadi, ada yang sampai gitu. Ya. Kan? Ya, itu serem banget guys. Jangan sampai kalian kayak gitu ya. Harus pakai secara bijak. Iya guys. Tuh. Oh ya, saran dari kamu nih Ar. Kayak biar Paling kita batasin screen time, terus jangan oversharing kayak tadi. Udah sih paling itu. itu aja ya. Itu. Sama cari kesibukan lain, jadi jangan sampai kecanduan sama HP atau media sosial, kayak Iya. cari olahraga misalkan, atau minimal bantuin orang tua gitu. Iya guys, Kerjaan jangan males ya. rumah. Jangan males, bantuin cuci piring, belajar. Iya. betul. Biar pintar. Itu guys. Kayak gitu. Tadi udah dampak negatif. Oh ya, kan sekarang tuh kan medsos tuh atau aplikasi kan kayak kita bisa mencari sesuatu di medsos gitu ya, atau nggak di aplikasi tentang pelajaran mungkin. Nah, apa sih dari dampak negatif medsos atau aplikasi teknologi kayak gitu di pembelajaran atau pendidikan? Di pembelajaran. Jadi kita jadinya kayak lebih, kalau misalkan ya kayak kita sering searching. Oh ya, ya. searching. Cari. Nah itu tuh biasanya nanti keenakan. Nah keenakan nanti jadi kita nggak mau Kamu mikir ya? nggak mau mikir. Nah nanti kalau baca gitu nanti jadi males. Nanti ada di internet gampang gitu. Tinggal salin, Iya. copy paste gitu ya. Ya. Kamu ngapain? Lapar. Aduh, kan kita lagi ngebahas tentang medsos, gimana sih? Mau nggak? Aku nggak. Mau? Mau ya. Sebentar ya guys, lapar dikit. Sebentar. Mau? Nggak, aku nggak. Aku kenyang. Sebentar ya guys. Makasih. Enak. Apa ini? Toblerone? Mau Enggak. Jangan, aku kasih ya. Ya nggak apa-apa, buat kamu aja. Aku nggak ini. Jangan. Ya udah. Tadi. Oh. Dikunyah, ditelan. Oke, selesai makannya, lanjut. Oke. Aku punya satu lagi pertanyaan. Nah itu, gimana caranya bijak atau mungkin lebih ke saran tadi ya? Ya. Caranya saran atau bijak dalam penggunaan teknologi medsos dalam kehidupan sehari-hari kita. Gimana caranya?
atau saran dari kalian mungkin yang bisa kita tuh terapkan, lakuin di apa ya, Di real life. Paling kayak tadi sih, jadi batasin screen time. Jadi Gimana bisa aja tuh caranya? pakai family link. Which family link? Ya, family link itu Berkeluarga? aplikasi. Harus menikah dulu? Oh tidak. Jadi family link itu aplikasi bawaan dari Google. Jadi di situ tuh kita bisa batasin screen time, bisa batasin kayak aplikasi apa yang harus di-download, apa yang nggak boleh. Oh bisa gitu ya? Bisa gitu. Tapi itu kan Google kan, gimana kalau bisa di iPhone ataupun apa gitu yang nggak ada Google misalnya? Kalau Download iPhone dulu? sih Apa paling gimana? bisa sih pakai Google juga kali. Download dulu ya, itu Iya. aplikasinya bisa nggak sih kalau bisa di Android gitu? Jadi yang mungkin bisa di download di Apple Di- gitu, ya nggak sih? Kayaknya bisa sih. Bisa ya? Ya bisa deh kayaknya. Kamu Kayak- pakai Family Pakai Link? aku Android, tapi pakai. Family Link? Oke. Baik guys. Ya. Dicontoh ini. Ya, Contoh. contoh, harus dicontoh. Ya jadi bisa nggak sih kayak misalnya kita pakai Family Link yang HP tiba-tiba mati karena itu pembatasan screen time. Oh iya. Ya nggak sih? Iya. Ya bisa kan? Nanti Bisa. kayak contoh sama aku dibatasin sampai jam 6. Nah, nanti pas sampai jam 6 tuh HP-nya bakal mati, nggak bisa dipakai. Oh gitu. Jadi bakal kayak kalau nyalain tuh bakal ada tulisan kayak batasan waktu udah tercapai. Ya, tapi Gitu. bisa juga dibuka kayak Pakai misalkan ya. orang tua gitu. Nah, jadi kan yang orang di tua ya? family Ya. link-nya itu kan ditaruh email orang tua. Nah, kita tuh kalau mau buka HP-nya lagi, itu tuh kita harus tahu password si email orang tuanya itu Wes. baru bisa di Tapi itu. Tapi jangan ya. Jangan ya. Yang kayak dia guys. Yasa gitu emang. Iya. Enggak. Bohong Yasa. Bohong. Yasa bohong. Enggak. Oke, lanjut nih saran yang kedua. Saran yang kedua. Paling apa ya? Tadi Kalau ngepost jangan kayak hate post gitu loh. Soalnya kan itu bisa aja kita Itu dapet kayak itu komen-komen yang lebih baik ke buat netizen nggak sih? Iya. Jaga ucapan juga ya. Iya. Nah, jadi jaga ucapan. Soalnya kan bisa aja kan itu jadi berdampak ke orang lainnya Iya, bisa terus jadi sedih. Jadi gitu. dosa juga nggak sih? Iya. Kayak bisa nge-hate orang, padahal kita sendiri nggak tahu masalah orang itu apa kan? Iya. Nggak boleh guys, gitu ya. Oke, apalagi nih? Udah nggak? Kayaknya udah sih segitu aja. Sebenarnya masih banyak, tapi kayak gitu aja. yang Berkegiatan kita- lain mungkin ya? Iya. Ya kan, kayak misalnya jangan malas. Ya kan tadi yang kayak apa sih? Apa tadi yang jangan malas. Ya jadi cari hobi gitu. Iya, cari hobi, Buat cari ngulangin waktu. kerjaan yang Belajar ya lain. guys. Ya. Kita karena masih sekolah kita harus belajar, jangan malas terus. Oke, jangan main game. Boleh, tapi dibatasin ya. Iya, Tuh guys. Oke. Itu segitu aja yang bisa kalian sampaikan. Ya. Oke, makasih ya kalian udah mau jadi bintang tamu di Pokemon kali ini. Mau memaparkan tentang media sosial dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, segitu aja di episode kali ini. Jangan lupa like Komen. Share. and And subscribe. Stay tune terus ya di Pokemon berikutnya. See you Fivers. Oh iya, tadi aku lupa. Jadi Pokemon tuh punya ciri khas tersendiri di humas kita. Nanti kalian ikutin ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Pokemon, Pokemon.